Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Manajemen Inovasi Offering D18. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berkaitan dengan permasalahan asap dan bau pabrik kayu Pollywood Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Siti Fatimah, sebagai ketua dari kelompok 8, dan rekan saya Dwi Gina Putri. Saya Elma Muhajir. Dan saya Rian Syamulo Hendranawan. Baik, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Gina. Jadi di sini saya Dwi Gina Putri akan menjelaskan presentasi mengenai empathy map. Namun sebelumnya di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini kami akan membahas pertemuan 6 sampai pertemuan ke-10, yaitu di mana pertemuan pertama yaitu membahas empathy map, pertemuan ke-7 membahas analisis sebab akibat dengan diagram fishbone, lalu pertemuan ke-8 membuat 3 alternatif solusi, lalu yang ke-9 pengembangan solusi ke tingkat yang lebih detail. Lalu untuk pertemuan ke-10 yaitu menentukan satu alternatif serta penjabaran dari penilaian tersebut. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 yaitu empathy map. Di sini kami membuat poster empathy map mengenai asap dan bau pabrik kayu Pollywood. Di sini kami mendapatkan beberapa pendekatan secara jauh untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai asap dan bau pabrik kayu Pollywood. Namun sebelumnya empathy map ini di sini lebih membahas tentang 5W+1H, yaitu di mana bisa di next. Di sini membahas tentang apa yang mereka dengar, hear, dan kedua yaitu apa yang mereka pikirkan, think and feel. Lalu yang ketiga apa yang mereka lihat, see. Keempat yaitu apa yang mereka katakan, say and do. Lalu yang kelima apa yang membuat mereka sakit atau yang diderita dari masalah tersebut, yaitu pain. Dan yang keenam yaitu apa yang mereka inginkan dan apa yang sesuatu yang ingin dicapai dari permasalahan tersebut, yaitu gain. Jadi di poster sebelumnya boleh ditampilkan di poster. Kami mencari tiga informasi dari pendekatan secara jauh dengan narasumber dengan jarak 300 meter, narasumber dengan jarak 140 meter dari pabrik, lalu yang ketiga narasumber dengan jarak 500 meter dari pabrik. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari narasumber dengan yang berjarak 300 meter. Dan sebelumnya itu sudah ada isinya, sudah ada di dalam poster ini ya. Jadi saya akan menjelaskan yang narasumber dengan jarak 300 meter. Yaitu yang pertama, think and feel. Yang mereka pikirkan adalah pihak pabrik tidak segera mengatasi asap dan bau yang muncul dari pabrik, atau mengapa pihak pabrik tidak segera memperbaiki alat-alat yang rusak. Lalu yang kedua, apa yang mereka lihat, yaitu asap dan bau dari pabrik kayu Pollywood di aliran sungai desa ini belum ada penanganan segera yang dilakukan oleh pihak pabrik, sehingga asap dan bau masih saja kadang-kadang timbul. Lalu yang ketiga yaitu say and do, asap dan bau dari produksi kayu Pollywood yang beberapa bulan telah mengganggu masyarakat. Atau lanjut aja yang keempat, hear, yaitu rusaknya alat yang terdapat di pabrik sehingga kadang-kadang asap dari pabrik tersebut timbul dan menimbulkan bau dari pabrik tersebut. Lalu yang kelima yaitu pain, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami setelah adanya asap itu, yaitu rusaknya alat yang dari pabrik itu membuat gangguan pernapasan di masyarakat sekitar pabrik dan sangat mengganggu aktivitas dari masyarakat tersebut. Lalu
Yang keenam yaitu gain, yaitu yang mereka inginkan dari pemecahan solusi ini yaitu mengatasi masalah asap dan bau agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan secepatnya memperbaiki alat yang rusak di pabrik. Nah, dan itu adalah contoh dari narasumber yang berjarak 300 meter dari pabrik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan di pertemuan ke-7. Ya, saya Elma akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-7, yaitu analisis sebab akibat menggunakan diagram fishbone. Di sini kami mengangkat ada 5 bab akibat. Yang pertama ada karyawan pabrik, yang kedua ada mesin, yang ketiga ada pabrik, yang keempat pemerintahan, dan yang terakhir ada metode pengelolaan pabrik. Next. Nah, untuk analisis sebab akibatnya, yang poin pertama ada karyawan pabrik, ada 2, karena kurangnya tanggung jawab serta kurangnya kesadaran. Kurangnya tanggung jawab tersebut karena ada 2 sebab lagi. Yang pertama gara-gara gajinya kecil, dan yang kedua karena tidak terkontrolnya organisasi dalam pabrik tersebut. Selanjutnya untuk kekurangan kesadaran diakibatkan karena tidak memikirkan kesehatan warga, sehingga warganya mengalami gangguan pernapasan. Selanjutnya poin kedua yaitu mesin, ada kerusakan pada mesin dan ada kelebihan beban. Yang pertama ada kerusakan pada mesin karena perancangan mesin yang asal. Jadi pembuatan mesinnya ngasal, tidak sesuai dengan standar pembuatan mesin yang sudah ditentukan. Dan yang kedua karena perawatan yang terbengkalai. Kurangnya koordinir mengenai perawatan mesin tersebut. Selanjutnya karena kelebihan beban. Kelebihan beban tersebut disebabkan karena penggunaan secara berlebihan. Penggunaan secara berlebihan tersebut disebabkan karena waktu penggunaannya melebihi jatah waktu penggunaan mesin yang sebenarnya. Terus melebihi kapasitas mesin. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu pabrik. Di pabrik disebabkan karena adanya tidak ada izin usaha industri atau IUI dan penyalahgunaan aturan. Yang mana dalam penyalahgunaan aturan disebabkan karena lokasi pabrik tersebut terlalu dekat dengan rumah penduduk. Selanjutnya poin keempat ada pemerintahan. Ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat tersebut tidak adanya tindakan karena tidak adanya laporan dari masyarakat, sehingga tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua karena pemerintahan daerah, yang mana lambatnya merespon laporan dan tidak didengar pendapat warga. Karena di balik itu adanya keuntungan pribadi, sehingga pendapat warga tidak didengarkan oleh pemerintah daerah. Dan poin yang terakhir yaitu metode pengelolaan pabrik, yang mana dalam metode ini pengelolaan pabriknya tidak baik karena tidak adanya AMDAL yang baik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi dari beberapa pertemuan tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya pada pertemuan ke-7 yaitu membicarakan mengenai analisis sebab akibat. Nah, di pertemuan 8 ini kami dari kelompok kami yang membicarakan mengenai asap dan bau dari pabrik kayu Polywood itu mencari alternatif solusi, diantaranya yaitu pertama membentuk organisasi masyarakat. Nah, di membentuk organisasi masyarakat ini tujuannya itu untuk mengkaji secara umum mengenai pengoperasian suatu pabrik, terutama pada bagian atau pada aspek AMDAL, yaitu analisis dampak lingkungan. Sebagaimana yang kita tahu, asap dan bau dari pabrik itu pasti sangat erat hubungannya dengan lingkungan. Jadi pengelolaan limbahnya yang perlu kita tekankan. Terus yang kedua yaitu mengelola limbah serbuk kayu menjadi meja belajar. Nah,
di pengolahan serbuk kayu ini kita tahu bahwasanya limbah dari asap dan bau pada pabrik itu disebabkan oleh pembakaran dari limbah serbuk kayu tersebut. Maka dari itu kami berpikir untuk membuat solusi di mana kita membuat atau mengelola serbuk kayu menjadi meja belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengolah limbah serbuk kayu menjadi alat peredam suara. Nah, tidak jauh beda dengan solusi yang nomor 2, akan tapi di nomor 3 ini serbuk kayu ini dicampurkan dengan fosfor. Nah, karena dicampurkan dengan fosfor akan menghasilkan produk yang dapat bercahaya ketika gelap. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada pertemuan 9 kami telah mengembangkan solusi dari ketiga solusi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya kita dapat gambaran lebih jelas mengenai solusi yang akan kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa setuju dengan kita. Nah, yaitu yang pertama, komunitas peduli masyarakat yang hampir sama seperti yang organisasi masyarakat yang pertama, akan tapi ini berbentuk komunitas. Nah, perbedaannya apa? Kalau komunitas ini kita bisa memperluas jangkauan, tidak hanya di sekitaran situ. Nah, tujuannya dari komunitas ini yaitu bergerak di bidang sosial dan kebersihan dan kesehatan lingkungan di area sekitar pabrik, baik pabrik maupun segala macam permasalahan yang ada nanti. Nah, gerakan-gerakan di komunitas ini yaitu yang pertama survei ke masyarakat. Nah, survei ke masyarakat ini dilakukan secara langsung dengan mewawancara masyarakat sekitar daerah yang bermasalah. Nah, dari hasil wawancara tersebut kita akan mendapatkan jawaban. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengecekan permasalahan masyarakat. Nah, di pengecekan ini kita cek apakah benar masalah yang ada di suatu tempat ini terjadi atau tidak, dengan seperti contoh kita datang ke pabriknya untuk mewawancarai pihak pabrik atau mensurvei dari pihak pabrik. Kemudian kita bertanya kepada pemerintah mengenai masalah-masalah yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, tidak sampai di situ, kita juga memberikan profit kepada masyarakat, yaitu membersihkan lingkungan dan membuat barang. Nah, di sini membersihkan lingkungannya itu membuat lingkungan masyarakat yang tadinya kita tidak tahu seperti apa menjadi lebih bersih dan sehat. Nah, selain itu juga membuat barang dari barang-barang bekas. Nah, pembuatan barang-barang dari barang-barang bekas ini bertujuan untuk membuka mata para warga di sekitar pabrik atau sekitar tempat bermasalah untuk lebih peka terhadap wirausaha dan dapat menghasilkan uang untuk mereka sendiri. Nah, yang keempat yaitu mengikuti event lingkungan hidup. Nah, tujuannya yaitu untuk merekrut anggota-anggota baru. Jadi, anggota-anggota baru yang peduli akan lingkungannya. Nah, seperti itu. Dan memperluas jangkauan komunitas tersebut. Yang kedua yaitu mengelola limbah kayu menjadi meja belajar. Nah, di pengembangan solusi ini, limbah kayu digunakan oleh anak-anak untuk limbah serbuk kayu atau meja limbah serbuk kayu itu digunakan untuk masyarakat, digunakan oleh anak-anak sebagai alat belajar sehingga serbuk kayu tidak lagi menjadi limbah dan menjadi nilai jual. Nah, hampir sama seperti untuk yang nomor 3 ini hampir sama seperti yang nomor 2, yaitu mengelola atau mengolah limbah menjadi alat peredam suara. Nah, serbuk geraji kayu dapat juga dimanfaatkan sebagai alat peredam suara dengan kualitas peredam suara yang ditujukan pada bahan terhadap bunyi. Nah, selain mampu meredam suara, juga dapat bercahaya dalam gelap karena ditambahkan dengan bahan fosfor tersebut.
Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam pertemuan ke-10 ini, kita akan melakukan aktivitas analyze dan select dari 3 alternatif yang kita telah cetuskan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan memilih alternatif mana yang paling sesuai dengan permasalahan yang ada. Caranya, kita harus membuat skor pada masing-masing alternatif tersebut dan membandingkan alternatif tersebut dengan cara membandingkan aspek dari alternatif tersebut. Yang pertama, kelompok kami di sini menggunakan aspek dampak permasalahan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, kemudahan pelaksanaan. Keempat, keuntungan untuk warga sekitar. Kelima, sumber daya manusia yang dibutuhkan. Keenam, perencanaan yang berkelanjutan. Dan 7, dampak pada lingkungan. Dengan masing-masing bobot 10, 10, 9, 9, 8, 9, 10 dengan maksimal bobot 10. Untuk alternatif yang pertama, untuk dampak permasalahannya mendapatkan skor 8. Biaya yang dikeluarkan mendapatkan skor nilai 7, kemudahan pelaksanaan mendapat skor 9, keuntungan untuk warga sekitar mendapat skor 6, sumber daya manusia dengan skor 5, perencanaan berkelanjutan skornya 6, dan dampak pada lingkungan skornya 5. Sehingga di total dari skor alternatif 1 kita mendapat nilai yaitu 429 untuk alternatif 1. Selanjutnya untuk alternatif 2, dampak permasalahan terhadap bau dan asap pabrik Polywood. Untuk alternatif 2 yaitu 7, biaya yang dikeluarkannya 8, kemudahan pelaksanaannya 5, keuntungan untuk warga sekitar 5, sumber daya manusia yang dibutuhkan 6, perencanaan berkelanjutan 4, dan yang terakhir dampak pada lingkungan. Dengan skor total nilai akhir yaitu 404. Selanjutnya atau yang terakhir alternatif 3 yaitu dengan nilai dampak permasalahannya 7, biaya yang dikeluarkannya 7, kemudahan pelaksanaannya 5, keuntungan untuk warga sekitarnya 4, sumber daya manusia yang dibutuhkannya 4, perencanaan berkelanjutannya 5, dan yang terakhir dampak pada lingkungan 8. Dengan nilai akhir yang didapat adalah 378. Next. Nah, dari tabel yang telah kita buat sebelumnya, kita mendapat penjabaran dari tabel tersebut, yaitu dampak permasalahan. Dari aspek dampak permasalahan dilihat alternatif 1, 2, dan 3. Alternatif 1 lah yang memiliki total skor paling tinggi dengan nilai 80, yang menandakan bahwa alternatif 1 memiliki potensi yang lebih tinggi daripada alternatif 2 dan 3 untuk menyelesaikan dampak masalah di pabrik Polywood. Dan yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan. Untuk alternatif 1 dan 3 dinilai lebih mahal daripada alternatif 2 dengan selisih angka 1, karena pada alternatif 2 memerlukan banyak aspek yang membutuhkan biaya lebih, seperti penggunaan bahan dan gaji untuk masyarakat yang membuat barang tersebut. Next. Dan yang ketiga adalah kemudahan pelaksanaan. Di sini, dalam aspek kemudahan pelaksanaan, alternatif 1 dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada alternatif 2 dan alternatif 3, dikarenakan alternatif 1 lebih banyak mengandalkan orang sehingga mempermudah proses penyelesaian masalah, dan alternatif 1 ini dinilai lebih mudah pelaksanaannya karena tidak membutuhkan perencanaan yang lebih lanjut. Yang keempat, keuntungan untuk warga sekitar. Dari aspek ini, alternatif 1 dinilai paling menguntungkan karena selain tujuan utamanya adalah menghilangkan bau dan asap pabrik Polywood, juga memberikan pengetahuan wirausaha dan melakukan kerjasama bersih-bersih lingkungan dengan warga sekitar, sehingga alternatif 1 tidak hanya menyelesaikan satu permasalahan saja, tapi bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Yang kelima, sumber daya manusia yang dibutuhkan. Dari sumber daya manusia, alternatif 2 lebih memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dibandingkan alternatif 1 dan alternatif 3.
Karena pada alternatif 2 kita melibatkan warga sekitar yang memiliki keterampilan dan dalam partisipasi pembuatan produk, sehingga alternatif 2 lebih unggul dalam aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Next. Yang keenam, perencanaan berkelanjutan. Aspek perencanaan berkelanjutan pada aspek 1 dinilai lebih berpotensi sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi dari komunitas tersebut yang memikirkan perencanaan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah dampak pada lingkungan. Alternatif 2 dan 3 lebih memberikan dampak positif pada lingkungan karena mendaur ulang limbah yang ada pada pabrik tersebut, sehingga alternatif 2 dan 3 lebih unggul dalam aspek dampak lingkungan. Next. Sehingga dari penjabaran yang telah kita lihat tadi dan pemberian skor yang kita lakukan untuk 3 alternatif tersebut, kita mendapat kesimpulan bahwa alternatif 1 merupakan alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dari asap dan bau dari pabrik Polywood. Karena alternatif 1 ini lebih unggul di beberapa aspek, sehingga alternatif 1 terpilih untuk menyelesaikan kasus permasalahan asap dan bau pabrik Polywood Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.